Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa jami'i awliyaillah khususan sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'i masyayikh Mahadil Falah wa khususan musannif hadzal kitab Safinatun Najah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadirin kiram wal muhtaramin, para alim, para kiai, para satid yang selalu kami nantikan segala fatwa dan nasihatnya, para pemirsa pendengar setia rahimakumullah. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap ditujukan ke haribaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatul ummah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa pendengar setia yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian sebelumnya masih mengkaji kitab Safinatun Najah, yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang rukun-rukunnya mandi besar. Faslun ay hadza faslun furudul ghusli utawi piro-piro fardune adus iku isnani ana loro. Jadi fardu-fardunya mandi itu ada dua. Baik itu di sini berlaku mandi yang wajib ataupun mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah ya berarti seperti mandi ketika mau sholat Jum'ah. Itu tetap ini rukun-rukunnya sama dengan rukun-rukun mandi yang wajib. Yang pertama an-niyatu, niat. Rukun mandi yang pertama itu niat. Niat umumnya ya seperti biasanya, lebih umum ya. Ini tidak tertentu, tidak khusus. Nawaitul husla liraf'il hadafil akbari fardholillahi ta'ala. Ini yang niat umum. Jadi semua bisa mencakup, baik itu sebab-sebabnya karena haid, nifas, wiladah ataupun karena memang keluarnya air mani. Itu apa? Niatnya umum. Nah, niat ini itu harus berbarengan muktaronatan bi awali maghsulin. Berarti harus berbarengan dengan awal permulaan membasuh air ya, air ke
anggota tubuh, baik dari arah atas ya, boleh niat dari arah atas, airnya baru mengenai bagian atas. Nah, ini waktunya niat boleh. Ataupun dari tengah, dari perut misalkan, ini boleh di situ untuk niat. Ataupun dari bawah, itu juga boleh. Ini mengenai niat. Dan tentu niat itu harus dilakukan di dalam hati ya, tidak cukup di mulut, harus berada atau diucapkan di dalam hati. Nah, ini niat dalam mandi wajib. Yang kedua, takmimul badani, meratakan badan bilma'i kelawan banyu. Jadi rukun yang kedua itu seluruh badan itu harus terkena air. Tidak boleh ada sekecil apapun anggota tubuh kita yang tidak terkena air. Jadi tidak ada penghalang apapun, harus terkena air. Termasuk dari badan yang dohir, badan yang terlihat. Ini perlu diperhatikan, semisal badan, anggota badan kita yang berupa lempitan-lempitan tubuh, kayak orang yang gemuk ya. Nah, ini biasanya ada lempitan-lempitan tubuhnya. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai terlewatkan tidak terkena air. Ataupun misalkan di telinga. Nah, telinga kan itu banyak yang tidak rata ya di situ. Itu perlu perhatikan. Dan cincin yang kita pakai ketika kita mandi itu perlu diperhatikan, kalau bisa dicopot terlebih dahulu. Ini tentang fardunya mandi yang nomor 2. Dan di sini ada beberapa kesunahan. Ini terdapat 17 kesunahan, tapi saya tidak akan sebutkan satu persatu, yang penting saja. Sunahnya wudhu, sunahnya mandi, bukan wudhu ya, mandi, itu membaca basmalah, dilakukan sebelum mandi, dan jangan diucapkan melalui mulut, tapi hanya sekedar di hati. Yang kedua, yakni membersihkan kotoran terlebih dahulu, baik itu kotorannya suci ataupun najis, itu dibersihkan dahulu, dibasuh terlebih dahulu. Itu kesunahan yang kedua. Yang ketiga yaitu meniga-kalikan membasuh. Ini cukup ya, tidak harus lebih. Bahkan kalau lebih, misalkan basuhannya sampai 4, 5, itu dihukumi makruh, walaupun dia hidup itu di pinggir sungai yang otomatis banyak airnya. Ini tetap dihukumi makruh. Yang keberapa tadi? 4 ya, kalau salah 4 itu wudhu. Nah, ini juga hukumnya sunnah. Sebelum melakukan mandi besar itu terlebih dahulu untuk wudhu. Nah, ini kesunahan-kesunahan yang hanya bisa saya sampaikan sedikit
Itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada memang kata-kata yang salah, perlu untuk dikoreksi bersama-sama. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.